Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aci Suwarsi, SST BD MKes. Saya dosen tetap di Program Studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Yatsi Madani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga atau KB dengan kode mata kuliah PBD 403 dengan bobot SKS yaitu 4 SKS, 2 praktek dan 2 teori. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan materi di kelas dan praktek di laboratorium. 2 kali pertemuan itu untuk penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang saya lakukan selama ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Problem-based learning, case study, small group discussion, discovery learning, dan SCL atau Student Center Learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga atau KB merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 mahasiswa Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Yatsi Madani. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar kesehatan reproduksi dan praktek pelayanan KB pada pantun dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pelayanan KB. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali praktik pelayanan kontrasepsi seperti pemasangan KB IUD dan pemasangan KB implan yang dilakukan di ruangan laboratorium. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi S11, P8, KU3, KK1. S11 yaitu menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. P8 yaitu menguasai metode, teknik, pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kesehatan reproduksi perempuan. KU3 yaitu mampu memecahkan masalah kesehatan dengan sikap dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. KK1 yaitu mampu melakukan asuhan pada kesehatan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan yaitu antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar kesehatan reproduksi, konsep gender, masalah-masalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menerangkan kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu mempraktikkan asuhan pada kesehatan perempuan dan keluarga berencana. 3 komponen utama proses pembelajaran mata kuliah ini adalah sub CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Memahami konsep dasar kependudukan di Indonesia. Itu 2. Mahasiswa mampu menjelaskan program KB di Indonesia. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan pada keluarga berencana serta mampu mempraktekkan program KIE dalam pelayanan KB. Yang keempat yaitu
Mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan kontrasepsi dengan berbagai metode dan mengatasi efek samping kontrasepsi. Yang kelima yaitu melakukan pemasangan dan pemasangan KB AKDR. Yang keenam yaitu mampu melakukan pemasangan dan pelepasan KB AKBK. Yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian pelaksanaan KB dan menjelaskan evidence based pelaksanaan KB dalam kehidupan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan kesehatan reproduksi dalam kehidupan. Yang kesembilan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan peran dan tugas bidan dalam PHC untuk wanita. Yang ke-10 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kesehatan reproduksi pada wanita sepanjang siklus kehidupannya. Yang 11 mampu menjelaskan pemantauan masalah gangguan pada kesehatan reproduksi dan upaya penanggulangannya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dimensi sosial wanita, permasalahannya, serta indikator status kesehatan wanita. Yang ke-14, mampu menjelaskan upaya promotif dan preventif menurut Clark dan Level. Materi pada mata kuliah ini ada 14, yaitu konsep dasar kependudukan di Indonesia, kedua program KB di Indonesia, ketiga asuhan pada keluarga berencana, serta mampu mempraktekkan program KIE dalam pelayanan KB. Yang keempat yaitu pelayanan kontrasepsi dengan berbagai metode dan mengatasi efek samping. Yang kelima itu pemasangan dan pelepasan KB AKDR atau IUD. Yang keenam yaitu pemasangan dan pelepasan KB implan atau AKBK. Yang ketujuh pendokumentasian pelaksanaan kebidanan pada KB. Yang kedelapan lingkup kesehatan reproduksi dalam kehidupan. Yang ke-9 peran dan tugas bidan dalam PHC untuk wanita. Yang ke-10 kesehatan reproduksi pada wanita sepanjang siklus kehidupan. Yang ke-11 kesehatan reproduksi pada wanita sepanjang siklus. Yang ke-12 kesehatan reproduksi menurut perspektif gender. Yang ke-13 dimensi sosial wanita dan permasalahannya serta indikator status kesehatan wanita. Yang ke-14 yaitu upaya promotif dan preventif menurut Level dan Clark. Sistem pembelajaran ini dilakukan secara asinkronus dan asinkronus dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Bentuk pembelajaran sinkronus itu dilakukan secara tatap muka di kelas maupun di laboratorium. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group, LMS, portal e-learning, Siama. Pada mahasiswa dapat mendownload RPS, materi pembelajaran, tugas, mengumpulkan tugas, forum interaktif, mengerjakan ujian tengah semester, ujian akhir semester pada portal Siama yang dapat diakses pada https://mahasiswa.lms.uym.ac.id. Untuk penilaian proses belajar yang dilakukan yaitu melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta hasil proyek itu. Adapun penilaian pada mata kuliah ini adalah keaktifan partisipatif yaitu atau kehadiran sebesar 20%, hasil proyek sebesar 30%, kognitif atau UTS sebesar 15%, UAS sebesar 15%, pengetahuan kuis sebesar 10%, dan tugas
sebesar 10%. Jumlah seluruhnya yaitu 100%. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dengan materi pada pertemuan keempat, yaitu pelayanan kontrasepsi dengan berbagai metode. Mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat ya, mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah yang sekarang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya kuliah kita hari ini diberikan kelancaran dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Sehat, segar-segar nih pagi ini ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Mudah-mudahan dengan sarapan pagi kita bisa menerima materi dengan baik ya. Amin. Ya. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ibu mau review. Ya, silakan deh ya. Iya, betul ya. Asuhan Keluarga Berencana dan KIE. Ada yang ingat apa sih KB itu? Keluarga Berencana? Ya, silakan. Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sehat dan sejahtera, Ibu. Bagus ya. Terus ada lagi yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang KB dan apa itu KIE? Saya, Ibu. Nah, ya, Putri silakan. Saya itu adalah singkatan dari komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE ini adalah proses untuk menyampaikan pesan dan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Bagus ya. Berarti kalian ingatannya masih fresh ya? Karena masih pagi ya. Oke. Metode KB alamiah ini ada coitus interruptus, metode kalender, metode lendir cervix, sintotermal, dan metode amenorre laktasi. Nah, ini cara penggunaan metode KB suhu basal ya. Nah, nanti ditarik suhu setiap pagi ya, diukur suhu tubuh setiap pagi ya. Nah, caranya itu ukur dan catat suhu pada waktu yang hampir sama setiap pagi, terus catat suhu sampai 10 hari, tarik garis dari 0,5 sampai 0,10 ya. Masa suburnya itu dimulai pada sore hari berturut-turut ya. Ini cara menggunakan metode KB lendir cervix ya. Itu masa subur dapat dikenali dengan memantau lendir cervix yang keluar dari vagina ya. Untuk menghindari kekeliruan, menjamin keberhasilan pada awal masa subur itu pasangan diminta tidak boleh berhubungan penuh ya pada masa subur. Nah, selanjutnya metode kalender. Metode kalender itu setiap 1 bulan ada metode KB barrier ya. Contohnya kondom. Nih, kondom itu berupa sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Ejakulasi itu ada yang tahu nggak? Ejakulasi. Kalian belum nikah ya, jadi nggak tahu ejakulasi. Ejakulasi itu keluarnya cairan sperma ya, ejakulasi. Cara kerjanya kondom ini untuk mencegah pertemuan spermatozoa dan sel mani dengan sel ovum ya. Telur pada waktu bersenggama penghalang kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi ya.
Nah, keuntungan kondom adalah untuk mencegah kehamilan ya, mudah didapat, tidak perlu resep dokter ya. Terus selanjutnya mudah dipakai sendiri. Terus selanjutnya efektivitasnya tinggi. Nah, ya. Nah, Ibu ada contohnya kondom, bawa ya. Jadi kalian biar tahu nih kontrasepsi kondom ini. Nih, ada berbagai macam merek ya. Di pasaran tuh berbagai macam merek dan berbagai varian rasa, ada aromanya. Nah, ada aroma apa aja ya ini? Strawberry ada, anggur ada. Kalau ini yang tidak beraroma. Cara menggunakannya nanti ya, ada cara menggunakannya. Nah, kerugian dari kondom itu harus selalu memakai kondom baru ya. Jadi kondom itu satu kali pakai. Jadi sekali pakai langsung buang. Nggak bisa dicuci gitu kan, dipakai lagi nggak bisa. Harus langsung dibuang. Terus harus selalu ada persediaan. Jadi kalau mau pakai harus udah ada. Kalau nggak ada, aduh bingung ya, nanti bisa jadi gitu kan. Terus pada penggunaan yang tidak benar kemungkinan dapat sobek ya, itu kecil sekali. Selanjutnya mengganggu kenyamanan bersenggama. Kata pasien-pasien atau klien-klien yang pengguna kondom itu nggak enak Bu gitu kan kalau pakai kondom karena ada penghalangnya gitu kan. Kalau langsung tidak ada penghalang enak gitu. Tapi kalau ada penghalang kurang nyaman, seperti itu keluhannya ya. Terus tingkat kegagalannya cukup tinggi bila terlambat memakainya. Misalnya sudah ereksi gitu kan, suaminya sudah ereksi, sudah tidak tahan, belum buka kondom, keburu keluar di dalam, jadi itu bisa terjadi kegagalan seperti itu. Nih cara penggunaan kondom ya. Nah di sini tahan ujung kondom, terus sarungkan pada alat kelamin laki-laki yang sudah tegang ya. Dari ujung jakar sampai ke pangkalnya pada saat akan bersenggama. Sudah selesai bersenggama agar segera dikeluarkan dari liang senggama sebelum penis itu menjadi lemas gitu kan. Nah itu tadi efek sampingnya alergi terhadap karetnya gitu. Ya, ini nanti kalian bisa untuk ke pasien ya, caranya konseling kan, caranya memberitahu cara memakai kondom, harus tahu bidan walaupun kalian belum menikah ya, belum punya suami, belum pernah memakai kondom gitu, tapi harus tahu caranya memakai kondom. Pakai kondom baru setiap bersenggama ya. Yang harus diperhatikan yaitu jauhi dari jangkauan anak-anak. Terus pastikan ada persediaan kondom yang cukup ya. Buang kondom bekas di tempat sampah yang tertutup. Nah selanjutnya KB suntik. Nah KB suntik ini sediaannya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan ada yang 3 bulan ya. Ada yang kombinasi dan ada yang progestin. Progestin itu untuk ibu menyusui. Nah cara kerjanya itu mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Terus mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit masuk ke dalam rongga rahim. Nah, di sini ada keuntungan dari KB suntik ya. Sini praktis, efektif dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Nah, tidak membatasi umur. Terus efek sampingnya itu dibuat untuk, nah efek samping KB suntik pada bulan pertama biasanya terjadi spotting ya. Nah wanita usia di atas 35 sebaiknya tidak menggunakan KB suntik ya. Nah ibu hamil diduga hamil tidak boleh pakai KB suntik. Perdarahan pervaginal tanpa sebab, sedang menyusui kurang dari 6 minggu, terus penderita kanker payudara itu tidak boleh menggunakan KB
suntik atau KB hormonal ya. Hormonal itu ada suntik, ada pil, ada implan. Pil KB ini ada 3 jenis ya, ada monofasik, bifasik, dan trifasik ya. Keuntungan penggunaan pil ini yaitu penggunaannya mudah dan murah. Dapat mencegah kehamilan di luar rahim ya. Pemakaiannya, nah keuntungan penggunaan pil ini adalah penggunaannya mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika haid, terus dapat mencegah kehamilan di luar rahim atau kanker leher rahim ya. Terus kesuburan dapat segera kembali. Nah selanjutnya KB implan. Nah ada yang tahu nih KB implan apa? Jangka panjang, Ibu. Ya, KB jangka panjang yang terdiri dari kapsul ya. Alat kontrasepsi yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit ya. Itu sediaannya ada jenis Indoflan. Ada yang tahu lagi? Nah, ada 2 jenis KB implan ya. Ada yang 1 batang dan ada yang 2 batang. 1 batang implanon kan? Nah, KB implan ini ada 2 jenis ya. Jadi implanon dan Indoflan. Nah, yang tidak boleh menggunakan implan itu wanita hamil jelas ya. Tidak boleh menggunakan implan. Terus perdarahan perpaginan tanpa sebab. Nah, keuntungan pemasangan KB implan ini tidak menekan produksi ASI, jadi ASInya tetap lancar. Oke. Nah, praktis dan efektif ya, masa pakai jangka panjang ya, selama 5 tahun. Dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Efektivitasnya sangat tinggi ya, 99%. Terus ada kerugiannya yaitu harus dipasang oleh petugas kesehatan yang terlatih. Yang terlatih itu yang harus sudah mempunyai sertifikat pelatihan CTU ya, atau kontrasepsi teknologi update. Oke. Dapat mengubah pola haid. Sekarang kita masuk ke IUD. Nah, IUD ini adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim ya. Ya, terbuat dari plastik fleksibel. Terus beberapa jenis IUD ini dilit dengan tembaga ya, atau bercampur perak. Nah, bahkan ada yang disisipi hormon golongan progesteron ya. Nah, IUD bertembaga dapat dipakai selama 8 sampai 10 tahun ya. Nah, kalau untuk sekarang IUD bertembaga juga 5 tahun adanya sediaannya. Oke. Ini contoh rahim ya. Contoh rahim dipasang IUD hormonal. Nih, yang sebelah sini ada IUD hormonal, yang sebelah kanan ada IUD tembaga. Kelebihan dan kekurangan IUD. Nah, kelebihannya dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi, berjangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, membantu mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ya, di luar rahim. Kontraindikasinya itu sedang hamil, perdarahan vagina yang tidak diketahui, terus sedang menderita infeksi genitalia, diketahui penderita TBC atau kanker alat genital ya. Nah, indikasinya yang boleh memasang KB IUD itu ibu yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang, ibu yang riwayat melahirkan sudah lebih dari 1 kali, ibu yang kesulitan menggunakan kontrasepsi, resiko rendah IMS, terus usia reproduksi. Hal yang harus diperhatikan setelah pemasangan IUD yaitu tetap konsultasi dengan dokter atau bidan setelah pemasangan, tunda hubungan intim selama 1 kali 24 jam, atau jika masih ada keluar darah ya.
Nah, jika dirasa benangnya mengganjal setelah pemasangan, hindari penarikan sendiri ya. Gitu. Terus gunakan IUD sesuai dengan jangka waktu, yaitu IUD itu ada yang 3-5 tahun, ada yang 8 tahun ya, ada yang 10 tahun. Kita lanjut ke kontrasepsi mantap ya. Kontrasepsi mantap ini ada vasektomi ya. Vasektomi. Tubektomi ini cara kerjanya sini perjalanan sel telurnya menjadi terhambat karena ada saluran telur yang tertutup. Nah, ada dua cara juga ya, dengan cara dipotong dan cara diikat gitu. Kalau cara yang dipotong itu sudah tidak akan kembali. Kalau misalnya pengen punya anak lagi nih, ibunya pengen punya, dok saya mau punya anak lagi gitu kan, saya sudah di tubektomi, tapi pengen punya anak lagi, bisa enggak? Kalau yang teknik dengan diikat itu bisa dibuka lagi ikatannya, tapi kemungkinan kecil ya untuk hamil karena kan sudah terjadi. Nah, tadi itu ada cara mengatasi efek samping KB kondom. Kalau misalnya kondom itu membuat alergi, gatel gitu. Kalau membuat kondom itu terjadi alergi pada pemakaian kondom, itu berarti harus diganti ya alat kontrasepsinya. Jangan memakai kondom. Ada pertanyaan? Ya? Kira-kira untuk syarat-syarat dari kontrasepsi mantap itu apa aja? Syarat-syarat dari kontrasepsi mantap ya, yaitu tadi sudah cukup umur suaminya, umurnya sudah 35 tahun. Nah, sudah mempunyai anak yang cukup ya, sudah cukup anaknya, misalnya sudah 2, cukup nggak mau punya anak lagi. Terus sukarela, dia itu dengan sukarela, tidak ada paksaan gitu. Karena dikhawatirkan kalau belum mempunyai anak yang cukup, nanti takutnya pengen punya anak lagi ya, kan susah ya. Terus kalau misalnya umurnya masih muda nih, misalnya baru 25 gitu kan, udah mau pakai KB ini, kontab. Nah, itu nanti takutnya si suaminya, si laki-lakinya ini pengen punya anak lagi, atau amit-amit gitu ya, istrinya meninggal, dia nikah lagi, nanti dengan istri yang barunya pengen punya anak. Nah, itu nanti susah ya. Jadi tidak boleh kalau masih umurnya masih muda ya, gitu. Oke, gimana Siski? Ya. Oke. Untuk kuliah hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyaksikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga atau KB pada pertemuan keempat yang berfokus pada pelayanan keluarga berencana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi melalui Ditjen Dikti LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim Smart Serdos 2025 atas dukungan dan fasilitas yang luar biasa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Yatsi Madani, rekan-rekan dosen, dan seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran ini. Semoga praktek pengajaran yang telah saya lakukan dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan pendidikan tinggi yang transformatif dan relevan dalam kebutuhan pelayanan kebidanan. Salam hormat dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.